Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang format gambar. Apa sih format gambar itu? Jadi, format gambar merupakan cara standar untuk mengatur dan menyimpan file digital. Nah, file ini biasanya terdiri dari data-data digital berupa warna, cahaya, ilustrasi yang pada akhirnya membentuk objek berupa gambar. Beberapa gambar memiliki format yang cukup berbeda dari yang lainnya. Dengan kata lain, format ini biasanya mengacu pada kualitas, ukuran, dan logaritma. Format gambar sendiri dibagi menjadi dua macam. Format gambar berbasis bitmap dan juga berbasis vektor. Apa sih format gambar berbasis bitmap itu? Bitmap adalah format file gambar yang dapat digunakan untuk membuat dan menyimpan grafis komputer. Nah, bitmap merupakan gambar yang dibangun oleh pixel. Jenis format gambar berbasis bitmap yakni JPEG, JPG, PNG, TIFF, dan GIF. Yang pertama ada JPEG atau JPG. JPEG sendiri merupakan singkatan dari Joint Photographic Expert Group. Nah, JPEG merupakan skema kompresi file bitmap. Awalnya, file yang menyimpan hasil foto digital memiliki ukuran yang besar sehingga tidak praktis. Dengan format baru ini, hasil foto yang semula berukuran besar berhasil dikompresi sehingga ukurannya menjadi kecil. JPEG sendiri memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama, sudah menjadi standar gambar di internet. Lalu yang kedua, jenis data bisa dikirim dan dilihat secara bebas. Dan yang ketiga, memudahkan dalam mengambil foto. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, yang pertama tidak begitu baik untuk menyimpan gambar artistik, tidak ideal untuk penggunaan tipografi atau bahkan hasil fotografi dengan sudut yang tajam. Dan yang terakhir, media penyimpanannya terbatas. Untuk format gambar yang kedua yakni ada GIF. GIF atau Graphic Interchange Format adalah format gambar asli yang dikompres dengan komputer. GIF memiliki kombinasi warna lebih sedikit dibanding JPEG, namun mampu menyimpan grafis dengan latar belakang transparan atau dalam bentuk animasi sederhana. Format GIF hanya dapat menyimpan gambar dalam 8 bit dan hanya mampu digunakan mode grayscale, bitmap, dan index color. Kelebihan dari GIF ini sendiri yakni mendukung animasi gambar, bersifat tidak pecah-pecah, menggunakan kompresi, tidak menghilangkan data. Untuk kekurangannya sendiri, tidak cocok digunakan dalam fotografi modern, penyimpanan data gambar terbatas, gambar GIF berukuran lebih kecil dari JPG. Lalu yang selanjutnya ada TIFF. TIFF atau Text Image Format File merupakan format file terkompresi yang biasa digunakan di paket desktop publishing dan juga merupakan format file bagi percetakan yang diindikasikan dengan eksistensi. Format TIFF biasa digunakan untuk kebutuhan percetakan dengan kualitas gambar yang sangat tinggi. Contohnya seperti percetakan banner, spanduk, dan sebagainya. Ukuran berkas untuk format ini biasanya sangat besar. Nah, TIFF juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, TIFF mampu menghasilkan gambar dengan kualitas yang tinggi atau gambar yang dihasilkan tampak nyata dan bagus. Sedangkan kekurangannya, karena memiliki kualitas gambar yang sangat bagus, gambar yang dihasilkan menyita ukuran memori yang lumayan besar. Yang selanjutnya ada format gambar PNG. PNG atau Portable Network Graphics adalah format gambar yang sangat baik untuk grafis internet karena mendukung transparansi di dalam perambah dan memiliki keindahan tersendiri yang tidak bisa diberikan GIF atau bahkan JPG. Bisa disebut sebagai salah satu format yang merupakan gabungan dari format JPG dan GIF. Untuk tipe ini mampu untuk gradiasi warna. Kelebihan PNG sendiri yang pertama, adanya warna transparan dan alpha yang memungkinkan sebuah gambar transparan. Lalu yang kedua, solusi kompresi yang powerful dengan warna yang lebih banyak. Lalu yang ketiga, kompresi tidak menghilangkan data. Untuk kekurangannya sendiri, PNG belum populer sehingga sebagian browser tidak mendukung. Format gambar yang terakhir ada PSD. Nah, PSD ini sendiri merupakan format asli dokumen dari Adobe Photoshop. Format ini mampu menyimpan informasi layer dan alpha channel yang terdapat pada suatu gambar, sehingga suatu saat dapat dibuka dan diedit kembali.
Format ini juga mampu menyimpan gambar dalam beberapa mode warna yang disediakan Photoshop. Anda dapat menyimpan dengan format file ini jika ingin mengeditnya kembali. Nah, tadi merupakan beberapa format gambar berbasis bitmap. Yang pertama ada JPEG, ada JPG, ada GIF, ada TIFF, ada PSD, ada PNG, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita akan membahas format gambar berbasis vektor. Gambar vektor adalah gambar yang ditampilkan menggunakan definisi matematis komputer. Grafis vektor adalah salah satu metode yang dapat menciptakan hasil terbaik dan digunakan oleh kebanyakan aplikasi gambar saat ini. Format gambar berbasis vektor yang pertama ada AI atau Adobe Illustrator. Nah, AI ini adalah format file grafik berbasis vektor yang dimiliki oleh software grafik Adobe Illustrator sebagai format default dari pabrikannya. Gambar yang bereksistensi AI apabila diperbesar atau diperkecil tidak akan mengalami distorsi atau pecah. Ukuran file berformat ini biasanya besar karena belum mengalami kompresi. Format gambar yang selanjutnya ada CDR. Format ini bersifat vektor dan format default dari CorelDRAW. Gambar yang bereksistensi CDR apabila diperbesar atau diperkecil melebihi resolusi tidak akan mengalami distorsi atau pecah. Lalu yang selanjutnya ada format gambar IPS atau In-Capsule Postscript, merupakan format yang sering digunakan ketika ingin mencetak gambar. IPS menggunakan bahasa PostScript sehingga format file ini dikenali oleh hampir semua program persiapan cetak. IPS mampu menyimpan gambar dengan mode warna RGB, CMYK, Lab, Duotone, Grayscale, Index Color, serta Bitmap. Selain itu, format file ini juga mampu menyimpan clipping effect. Lalu yang selanjutnya ada format file PDF. Format file ini digunakan oleh Adobe Acrobat dan dapat digunakan oleh grafis berbasis bitmap maupun vektor. PDF adalah format file yang paling sering diminta oleh percetakan atau saat di-print out, karena PDF juga merupakan sebagai format file vektor. Biasanya jenis eksistensi PDF tersebut berfungsi sebagai logo, materi pemasaran, hingga percetakan dokumen berkualitas tinggi. Format gambar yang selanjutnya ada SVG atau Scalable Vector Graphics, merupakan format gambar yang umum digunakan pada format gambar berbasis vektor. Keunggulan gambar berformat SVG ini tampilannya tetap rapi meskipun diperbesar berkali-kali. Nah, tadi kita sudah menyebutkan beberapa jenis format gambar berbasis vektor. Yang pertama ada AI, ada CDR, ada IPS, ada PDF, lalu SVG, dan yang lainnya. Selanjutnya apa perbedaan antara vektor dan bitmap? Untuk vektor sendiri, beberapa format dari gambar vektor adalah AI, SVG, CDR, dan IPS. Ukuran file vektor lebih kecil dan tidak bergantung pada resolusi. Grafis ini lebih cocok digunakan untuk mendesain halaman, membuat font, atau ilustrasi. Nah, desainer grafis perlu menganalisis terlebih dahulu gradasi warna yang terbentuk sehingga diperoleh kombinasi warna yang mantap. Untuk bitmap sendiri sangat tergantung pada resolusi. Ukuran file lebih besar tergantung dari resolusinya. Semakin tinggi resolusi yang digunakan, semakin besar ukuran filenya. Gambar dapat disimpan dengan format GIF, JPEG atau JPG, BMP, PNG, PIC, VCX, TIFF, PSD. Gradasi warna dari bitmap ini terasa lebih nyata. Kualitas gambar ditentukan dari banyaknya piksel yang membentuknya. Nah, sekarang lebih bagus mana antara vektor dan bitmap? Silakan lihat gambar berikut ini. Berdasarkan gambar yang telah ditampilkan sebelumnya, format gambar berbasis vektor terlihat lebih bagus karena saat di zoom in 500% gambarnya tetap terlihat jelas dan tajam. Sedangkan gambar berbasis bitmap saat di zoom in 500% terlihat pecah dan tidak jelas. Nah, gimana nih? Kalian udah paham kan tentang format gambar ini? Mari kita refleksi sebentar mengenai materi yang kita pelajari pada hari ini. Format gambar terdiri dari dua jenis, yakni yang pertama berbasis bitmap dan berbasis vektor. Untuk format gambar berbasis bitmap sendiri ada beberapa contohnya seperti JPEG, JPG, PNG, PSD, TIFF, dan GIF. Untuk gambar berbasis vektor sendiri ada beberapa contohnya seperti
SAI, CDR, SPG, dan IPS. Nah, kalian sudah paham kan mengenai format gambar ini? Baik, sampai di sini pembelajaran